Halo adik-adik, dalam video ini kita masih belajar mengenai menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ini adalah bagian yang ke B, masih di seri persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat satu variabel adalah seperti ini. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A itu tidak boleh 0, kemudian A, B, dan C-nya itu adalah anggota bilangan real. Dan A dan B itu disebut koefisien. A adalah koefisien dari X pangkat 2 dan B adalah koefisien dari X. Sedangkan C itu kita sebutkan dengan konstanta. Nilai X yang memenuhi, jadi maksudnya kalau kita punya nilai A, B, C dan kita masukkan nilai X, kemudian jika kita tambahkan semuanya dan menghasilkan akhirnya hasilnya adalah sama dengan 0, berarti maksudnya itu X itu memenuhi persamaan ini. Itu dikatakan bahwa X itu adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Atau dengan kata lain, X itu adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Ada 3 cara yang akan kita pelajari bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat atau solusi atau penyelesaian dari persamaan kuadrat, yaitu pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga rumus kuadratik atau lebih dikenal dengan rumus ABC. Yang cara pertama memfaktorkan, pada bagian sebelumnya kita sudah belajar kalau C sama dengan 0, maka dari persamaan kuadrat ini menjadi seperti ini karena C-nya sama dengan 0. Jadi AX pangkat 2 tambah BX sama dengan 0. Contohnya seperti 2X pangkat 2 tambah 3X sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 0 atau dan X sama dengan negatif B per A. Jadi kalau seperti ini contoh, kita faktorkan X-nya. Jadi X kali 2X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 atau 2X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 3 per 2. Jadi akar-akarnya adalah 0 dan negatif 3 per 2. Selanjutnya, jika C tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan A itu sama dengan 1, jadi ini seperti ini, tetapi di sini tidak ditulis koefisiennya. Jadi kalau tidak dituliskan berarti koefisiennya 1. Jadi seperti ini, bentuk seperti ini. Contoh, misalkan X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Ini adalah contoh dari bentuk yang ini. Pada bagian sebelumnya kita sudah pelajari bahwa kita harus mencari dua bilangan, yaitu P dan Q, dimana kalau ditambahkan itu sama dengan B, kalau dikali sama dengan A kali C. Ini, tapi di sini A-nya sama dengan 1, jadi kalau ini sama dengan 1 kali C sama dengan C. Sama saja dengan C, karena A-nya sama dengan 1. Kemudian kalau kita peroleh bilangan yang memenuhi ini, maka faktornya adalah X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Kalau di contoh ini kita cari P Q tambah kali ini B nya 8,
ini A kali C, ini kan 1 kali 12 jadi 12. Kalau kita cari, ini adalah 2 dan 6. 2 tambah 6 adalah 8, 2 kali 6 adalah 12. Sehingga X tambah 2, P, dan dikali X tambah 6 sama dengan 0, sehingga X tambah 2 sama dengan 0, atau X tambah 6 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 2, X1, X2 itu sama dengan negatif 6. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika X-nya itu bukan 1? Bagaimana kalau A itu bukan 0 dan A itu bukan 1? Tadi kan atau sebelumnya kita sudah pelajari kalau A itu sama dengan 1. Nah, kalau A bukan 0 dan bukan 1, maka mirip dengan yang tadi, bahwa kita akan cari dua bilangan P tambah Q itu sama dengan B, P kali Q sama dengan A kali C. Perhatikan A kali C bukan hanya C, karena A di sini bukan 1. Kemudian kita masukkan ke sini. AX tambah P kali AX tambah Q, kemudian per A. Ini contoh. Nah, ini contohnya. Kita lihat, oh A-nya itu sama dengan 3, yaitu ini. B itu 5, C itu B 5, C ini karena kurang jadi negatif 2. Nah, kita akan cari dua bilangan P dan Q. Kalau ditambah itu sama dengan B, jadi 5. Kalau dikali itu sama dengan A dikali C. 3 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Kalau kita perhatikan, 6 itu adalah 1 kali 6. Nah, 1 kali 6. Dan ini negatif. Berarti salah satunya akan negatif. Negatif 6 berarti kan negatif 1 kali 6 atau atau 1 kali negatif 6. Nah, kita coba kita tambahkan. Negatif 1 tambah 6 itu sama dengan 5. Oh, berarti yang ini. Yang ini. Kalau 1 ditambah negatif 6, ini sama dengan negatif 5. Bukan negatif 5. Di sini 5 berarti P-nya negatif 1, Q 6. Kalau ini terbalik 6 dan negatif 1 tidak masalah. Yang penting tandanya jangan terbalik. Berarti kita faktorkan. Jangan lupa A-nya ini 3, jadi 3X. Kemudian tambah P, tambah negatif 1 dikali 3X tambah 6 per A3. Itu sama dengan 0. Berarti ini 3X tambah kemudian negatif, jadi kurang 3X kurang 1 kali 3X tambah 6 per 3 sama dengan 0. Kita perhatikan 3 dan 6 ini bisa dibagi 3, jadi dia itu punya faktor 3X ini punya faktor 3 dan 6 itu punya faktor 3. Jadi kita bisa faktorkan, kita bisa keluarkan 3-nya. Jadi 3X kurang 1 kali 3, kita faktorkan, kita keluarkan, jadi X tambah 6 bagi 3, 2. Kan kalau kita kalikan 3X jadi 3 kali X jadi 3X, 3 kali 2 jadi 6. Oke.
per 3 sama dengan 0. Sehingga ini bisa dicoret, bisa dibagi maksudnya. 3 bagi 3, 1. Sehingga hasilnya adalah 3x kurang 1 kali x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita punya 3x kurang 1 kali x tambah 2. Jadi 3x kurang 1 kali x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga ini 3x kurang 1 sama dengan 0, atau kenapa demikian? Adik-adik bisa perhatikan di bagian sebelumnya. Jadi ini 3x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 3. Yang di sini x sama dengan minus 2. Jadi akar yang pertama adalah 1 per 3, akar yang kedua adalah negatif 2. Kalau ini terbalik, x1-nya negatif 2 dan x2-nya adalah 1 per 3, tidak masalah. Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya kita punya ini, berarti A itu sama dengan 6, B itu sama dengan 7, C adalah negatif 3. Kemudian kita cari P dan Q. Ini berarti kalau tambah B jadi 7, kemudian kali A kali C. 6 kali negatif 3 itu negatif 18. Nah, kita cari 18 itu pertama 1 kali 18. Kalau kita hitung 1 tambah 18 itu sama dengan 19. 18 kurang 1 itu 17. Tidak ada yang menjadi 7. Sehingga kita cari lain. Berarti 2 kali 9. 2 ditambah 9 itu 11. Tidak jadi 7. Dan 9 kurang 2 sama dengan 7. Berarti 9 dan negatif 2. Karena 9 kurang 2 itu 7. 9 kali negatif 2 itu negatif 18. Ya. Kemudian kita tulis, jangan lupa A-nya 6x tambah P itu 9 kali 6x kurang 2. Ya, itu yang Q, yang ini. Per A6 itu sama dengan 0. Nah, kita perhatikan 6x dan 9 itu sama-sama bisa dibagi 3, habis dibagi 3. Jadi kita faktorkan 3x tambah 9. Kita perhatikan ini hanya 3, kalau dibagi 6 masih akan tersisa per 2. Jadi kita lihat, oh di sini masih bisa difaktorkan dengan 2. Jadi kita faktorkan. Jadi 6x bagi 2 itu 3x kurang 2 bagi 2, 1. Per 6. Jadi 3 kali 2 adalah 6. Jadi kalau adik-adik bingung, pelan-pelan ini 3 bagi 3, 6 bagi 3 tersisa 2, kemudian 2 dibagi 2, 1. Akhirnya hasilnya adalah x tambah 9 kali 3x kurang 1 sama dengan 0, sehingga x1 sama dengan negatif 9, x2 x2 adalah 1 per 3. Kenapa begitu? Karena kan x tambah 9 sama dengan 0, atau ini jelas negatif 9, atau 3x kurang 1 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 3. Jadi hasilnya adalah ini. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini adalah soal latihan, silakan dikerjakan.
Akhir kata, jangan bimbang seperti Bambang.